kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melakukan yang namanya supervisi akademik ya. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa supervisi akademik ini bukan untuk mencari sesuatu yang salah dalam pembelajaran, tetapi untuk pengembangan diri, bagaimana kedepannya bisa proses pembelajaran dalam kelas itu bisa lebih baik lagi gitu. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran hari ini? Ya, jadi saya akan melakukan proses pembelajaran dengan materi pembelajaran matematika, di mana pada tujuan pembelajaran tersebut ialah siswa dapat melakukan pengurangan bilangan angka puluhan pada bilangan cacat. Oh, ini di kelas 1 Bu ya? Ya, di kelas 1. Kelas 1. Ya, berarti tujuannya adalah supaya peserta didik atau siswa di sini bisa melakukan pengurangan ya, bilangan cacat. Ya. Untuk pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini? Ya, adapun area pengembangan yang ingin dicapai itu mengenai keaktifan siswa, di mana siswa diharapkan aktif di dalam pada saat proses pembelajaran itu ada tanya jawab dan ada saling sharing jawaban antara guru dan siswa mengenai pertanyaan yang diberikan. Oh, baik Bu. Ya, untuk mencapai yang ingin dikembangkan tadi Bu, supaya peserta didik menjadi aktif tadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, strategi yang dipersiapkan? Ya, tentu saja strategi tanya jawab seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu untuk meningkatkan keaktifan siswa. Berarti strateginya tanya jawab Bu ya, meningkatkan keaktifan siswa. Baik, sebelum masuk ke kelas ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti langsung saja kita ke kelas untuk melakukan observasi. Baik.
Hamzah, calon untuk penggerak angkatan 8, akan melakukan observasi ke Ibu Hilda, di mana kemarin sudah dilakukan 2 tahapan, yaitu observasi dan praobservasi dan observasi. Kemudian terakhir untuk saat ini kita akan melakukan sesi wawancara dalam pasca observasi. Baik, langsung saja Bu Hilda, dari perbincangan kita kali ini, harapan Ibu, apa yang diharapkan dari obrolan kita kali ini? Jadi yang saya harapkan dari observasi yang telah dilakukan kemarin itu, ya saya berharap apa yang menjadi kekurangan saya dalam proses pembelajaran yang telah diobservasi tersebut bisa menjadikan pembelajaran untuk saya ke depannya agar lebih meningkat lagi. Jadi intinya obrolan kita kali ini adalah sharing-sharing begitu Bu ya, sharing-sharing tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Ya tentu saja perasaan saya menjadi lega, menjadi lebih baik karena apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang ada pada modul pembelajaran sudah dibuat ya. Baik, dari pembelajaran kemarin Bu, mulai dari pada saat dalam pembelajaran itu, menurut Ibu ya, kira-kira ada hal yang sudah baik dari pembelajaran yang dilakukan di kelas? Ya, ada peningkatan terhadap cara berpikir siswa itu setelah disampaikan materi pembelajaran yang darinya mereka tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Iya. Dari hal-hal yang sudah baik yang seperti dijelaskan tadi, kalau boleh tahu itu kalau diskalakan Bu, itu skalanya dari, kalau skalanya 0 sampai 10 itu kira-kira skalanya di posisi mana hal yang sudah baik itu? Mungkin peningkatannya ada pada skala 0 sampai 70. 70 ya. Belum sesempurna itu juga. Luar biasa, kalau sudah sampai 70 itu ya sudah luar biasa, sudah baik. 70. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Yang perlu ditingkatkan itu sepertinya mengenai media pembelajaran, yang menunjang pembelajaran agar anak-anak lebih paham lagi materi yang disampaikan. Media pembelajaran Ibu ya, untuk kedepannya, agar supaya materi yang disampaikan itu bisa langsung kayak mengenal begitu Bu ya, paham. Ya. Untuk media, ini kan tindak lanjut ke depannya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan itu atau mengadakan media pembelajaran ini, apa rencana Ibu? Ya, kenapa? Tadi kan media, kekurangannya untuk pengembangan kedepannya kan media. Untuk mengatasi permasalahan yang kekurangan media tadi itu, apa yang akan Ibu lakukan? Oh ya, tentunya dengan menyediakan media, ya baik berbentuk media secara langsung maupun menggunakan media LCD ya. Selanjutnya Bu, ini kan kekurangannya tadi kan media yang disiapkan gitu. Kapan Bu waktunya akan dilakukan ini? Oh ya, secepatnya kalau bisa. Secepatnya. Selanjutnya dari tadi kan media, menurut Ibu kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu menyiapkan ini atau membantu dalam hal atau mengingatkan lah, paling kecil mengingatkan baik di sekolah maupun di keluarga yang
membantu ibu dalam mengatasi ini? Ada tidak? Oh ya, tentu saja saya bisa meminta bantuan kepada guru lainnya atau melibatkan anak-anak untuk terlibat menyediakan media apa saja yang diperlukan di kelas. Seperti itu. Berarti ya ada Bu ya ke rekan guru dan ke anak-anak. Jadi di sini Bu sudah luar biasa sekali apa yang sudah direncanakan mulai dari modul kemudian terakhir ya Ibu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ya gerakan seperti apa. Namun di sini Bu saya akan menyampaikan apa yang menjadi hasil observasi saya kemarin sebelum menutup sesi pasca observasi kita. Jadi kemarin itu di observasi secara keseluruhan sudah baik ya, dimana pada saat awal pembelajaran itu ada dimulai dari berdoa, kemudian ada juga speaking ya, kemudian ada persepsi pembelajaran juga ada ya. Kemudian masuk materi, di situ terjadi interaksi antara ibu dengan peserta didik, jadi secara keseluruhan sudah baik. Kemudian ada juga saya lihat mengerjakan latihan ya. Pada saat mereka mengerjakan, ibu ada penguasaan kelas membimbing mereka. Jadi secara keseluruhan sudah baik. Kemudian ada observasi evaluasi juga Bu ya. Kemarin ada evaluasi. Intinya Bu, apa yang kalau saya lihat di observasi kemarin sudah berjalan dengan baik. Pengkondisian kelas sudah tercapai. Kemudian dengan siswa juga sudah tercapai. Jadi menurut saya secara keseluruhan sudah baik. Begini terakhir, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik ke depannya, dan saya harap setelah ini ya ada komunikasi lagi, komunikasi lanjutan tentang bagaimana perkembangannya setelah ibu menyediakan media-media pembelajaran yang sudah direncanakan. Ya, mungkin cukup sekian wawancara kita pada pagi kali ini. Ucapkan terima kasih Bu atas kesempatan waktunya untuk saya observasi kelasnya, dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi dan kita saling berkomunikasi ya, saling berkolaborasi dalam hal memajukan pendidikan terutama di sekolah kita ini. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita lihat hasil pasca observasi yang Pak Hamzah lakukan dengan salah seorang rekan gurunya, dan saya melihat bahwa apa yang Pak Hamzah lakukan tadi terkait dengan mengobservasi ya rekan gurunya di dalam kegiatan pembelajaran itu, saya melihatnya secara keseluruhan sudah terpenuhi ya. Misalnya tadi Pak Hamzah tanyakan terkait dengan skala 0 sampai 10 itu dia berada pada skala berapa, itu sudah terpenuhi. Cuma mungkin setelah gurunya ini menyampaikan misalnya berada pada skala sekian, harusnya juga disampaikan kenapa memilih skala itu. Kalau misalnya kan 0 sampai 10, kalau tidak memilih 10 artinya masih ada pada rentangnya ada hal yang masih kurang. Nah itu yang perlu digali juga gitu ya. Tapi tadi yang saya suka dari percakapan observasi yang Hamzah lakukan itu karena sudah menyampaikan terkait dengan hasil observasi. Jadi Pak Hamzah tadi sudah menyampaikan pada saat kegiatan pembelajaran Ibu kemarin ada yang saya perhatikan seperti ini itu sudah tersampaikan kepada observer, dan itu bagus. Kenapa? Karena itu sebagai input bagi yang sedang diobservasi untuk kedepannya kan. Kemudian cuma juga yang harus diperhatikan bagus juga karena sudah tadi menanyakan terkait dengan apa yang ingin dikembangkan ke depannya ya, seperti apa. Cuma perlu dipahami bahwa kita melakukan sebagai supervisor ya sebenarnya, dan di pasca ini kan kita harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah pertanyaan itu yang saya lihat belum nampak. Salah satu indikator bahwa kegiatan pembelajaran itu tercapai dengan baik apabila indikator
indikator ketercapaian pembelajaran itu tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang belum ditanyakan, dan baiknya itu menjadi poin penting harus ditanyakan. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang guru itu mengatakan belum sepenuhnya tercapai tujuan pembelajarannya, berarti ada yang masih perlu dikembangkan lagi. Nah, itu yang harus digali. Kemudian Pak Hamzah perlu dipahami juga bahwa ketika kita melakukan observasi dan di pasca ini, kita tidak sekedar memberikan input bagi guru yang diobservasi, tetapi kita harus memberikan input itu berdasarkan data. Jadi tidak sekedar asumsi-asumsi kita, tapi ada data-data yang kita sampaikan kepada yang kita observasi. Misalnya, betul tadi sudah dikatakan bahwa misalnya pada kegiatan inti yang saya lihat Bu seperti ini, yang sudah bagus seperti ini, yang belum, yang saya lihat berdasarkan pengamatan saya seperti ini. Nah, setelah itu mungkin bisa diberikan umpan balik kembali, menurut Ibu bagaimana? Jangan sampai apa yang kita sampaikan sebenarnya itu mungkin saja tidak sesuai dengan pemikiran mereka, ya. Tidak, menurut saya melakukan itu kan sudah tahu ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan. Jadi kita harus mendengarkan hal-hal yang mungkin menjadi catatan juga bagi guru tersebut. Kadang-kadang juga kan kalau kita sebagai observer, kita masuk di kelas, yang kita perhatikan adalah RPP-nya. RPP-nya itu apakah seluruh sintaks dalam kegiatan RPP itu terlaksana sistematis, ataukah langkah pembelajaran itu semuanya terlaksana dalam kegiatan pembelajaran atau tidak. Tetapi kan namanya saja rencana pelaksanaan pembelajaran, ketika kita masuk di kelas kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita tidak memaksa kita untuk tidak sesuai dengan RPP. Ya kan, misalnya dari hasil entah itu mungkin dari kondisi siswa yang harusnya akhirnya kita mengubah atau melakukan improvisasi di kelas. Jadi itu juga yang harus kita gali ketika misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan RPP dengan yang di kelas. Misalnya modelnya A, tapi tiba-tiba kok modelnya berdasarkan kegiatan pembelajaran B, atau ada langkah yang hilang. Nah, itu yang harus digali juga. Seperti itu. Itu saja sih Pak Hamzah, tapi kalau untuk coaching saya pikir sudah runtut ya, 8 kriteria itu sudah masuk semua ya. Tapi jangan lupa bahwa ini bukan sekedar coaching, tapi ini supervisi ya, supervisi yang pasca pembelajaran. Oke, seperti itu saja mungkin. Terima kasih Pak Hamzah. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa juga jadi masukan ketika misalnya Pak Hamzah sebagai yang melakukan observasi gitu ya di kelas, misalnya diberikan amanah oleh kelas kurang perhatikan kan, menurut saya seperti itu. Kemudian instrumen untuk kegiatan observasi di kelas itu juga mungkin bisa didiskusikan dengan kelas pelannya, bahwa ini instrumen yang saya dapatkan di guru penggerak, mungkin bisa kita masukkan juga sebagai instrumen supervisi kita. Ya kan, itu kan sudah saya lihat ada di situ pembelajaran berdiferensiasi,